Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maimunah dari Universitas Dian Nusantara, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu filosofi dasar ekonomi Islam. Filosofi dasar ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang meliputi konsep tauhid, akidah, dan syariah. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelimpahan, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Di dalam dasar ekonomi Islam terdapat 8 elemen pokok, yaitu yang pertama mengenai larangan riba, larangan maisir, larangan ghoror, zakat, infak, sedekah dan wakaf, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Di antara 8 elemen ini, saya hanya akan membahas mengenai 3 elemen saja, yaitu mengenai larangan riba, larangan maisir, dan juga larangan ghoror. Riba yaitu penambahan jumlah pembayaran atas pinjaman yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Riba diharamkan dalam Islam karena dianggap tidak adil, merugikan dan merusak tatanan serta ekonomi sosial. Dalil mengenai larangan riba yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Quran Surat Ali Imran ayat 130, dan juga Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya mengenai maisir. Maisir yaitu praktik perjudian yang melibatkan unsur untung-untungan dan pengambilan resiko tanpa usaha yang sepadan, dengan mengharapkan keuntungan dari hasil yang tidak pasti. Sederhananya, maisir bisa diartikan sebagai permainan atau transaksi yang mengandung unsur taruhan, di mana seseorang berharap mendapatkan keuntungan dengan cara mudah tanpa usaha yang sepadan, sementara pihak lain berpotensi mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu ghoror. Ghoror adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung ghoror adalah adanya penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Contohnya yaitu membeli anak sapi yang masih dalam kandungan. Kemudian kita akan membahas tujuan ekonomi Islam. Di sini ada 5, yaitu yang pertama keadilan, menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan merata di dalam masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi. Yang kedua ada keseimbangan, yaitu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, juga antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Yang ketiga ada kesejahteraan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan SAR seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang keempat ada keberlanjutan, yaitu memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Yang kelima ada spiritualitas, menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran, amanah, dan menghindari praktik-praktik haram seperti riba, maisir, dan juga ghoror. Perbedaan ekonomi Islam dan juga konvensional. Yang pertama, dari modal awal. Ekonomi syariah memastikan modal bersumber berasal dari apa yang dihalalkan dalam agama Islam, sedangkan konvensional sumber modal tidak terbatas. Yang kedua yaitu pengawasan lembaga keuangan. Ekonomi syariah diawasi oleh OJK dan juga Dewan Pengawas Syariah, sedangkan konvensional hanya diawasi oleh OJK saja. Mengenai sistem bisnis, ekonomi syariah menggunakan akad tertentu dalam setiap transaksi dan menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh Islam, sedangkan konvensional menggunakan surat perjanjian yang sah. Lalu yang keempat, ada cara memperoleh keuntungan dalam bisnis. Dalam ekonomi syariah, menetapkan sistem keuntungan bagi hasil, dan tidak hanya keuntungan, tetapi juga menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan konvensional menghasilkan keuntungan dari bunga. Contohnya itu bunga bank jika kita menyimpan simpanan dalam bank. Yang terakhir, kesimpulan dari materi kali ini yaitu Islam mengajarkan pentingnya menjaga tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bertransaksi ekonomi. Islam juga mengatur kehidupan ekonomi yang komprehensif yakni prinsip syariah seperti larangan riba, ghoror, dan juga maisir. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak etis. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.